Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Kaifa asbahtum ayyuhat talabah? Alhamdulillah bi khairin walhamdulillah. Baik, pada pertemuan kali ini di mata kuliah pengembangan sistem evaluasi pembelajaran bahasa Arab, maka pada kali ini kita akan mempelajari terkait dengan teknik evaluasi hasil belajar. Apa yang saudara ketahui terkait dengan teknik evaluasi hasil belajar? Ya, jadi kita akan mencoba melihat apa teknik evaluasi hasil belajar. Apakah tes ataupun non-tes, itu akan kita pelajari pada pertemuan ini. Teknik evaluasi hasil belajar yaitu merupakan metode ataupun alat yang digunakan dalam rangka melakukan evaluasi hasil belajar. Artinya ada instrumen, ada alat ataupun metode yang kita gunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa ataupun mahasiswa sudah mendalami suatu materi. Artinya evaluasi terhadap hasil belajar itu sendiri. Teknik evaluasi hasil belajar yang sering diterapkan di sekolah itu ada dua, ada teknik tes, ada teknik non-tes. Di teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes yaitu cara yang dapat dipergunakan untuk prosedur ataupun yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan yang berbentuk pemberian tugas, baik pertanyaan maupun tugas lain. Jadi artinya dengan tes ini kita akan mengetahui bagaimana hasil dari proses pembelajaran yang kita lakukan dengan prosedur, artinya penilaian di bidang pendidikan, apakah diberikan dalam bentuk tugas, pertanyaan maupun tugas lainnya. Artinya ada tes yang diberikan. Apa tujuan daripada tes ini? Tes sebagai alat pengukur terhadap peserta didik, sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Artinya dengan tes ini kita mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi yang sudah diberikan dan apakah program yang kita susun tersebut sudah berhasil ataupun tidak, maka perlu adanya tes. Selanjutnya, yaitu teknik evaluasi belajar, teknik tes ini, yaitu penggolongan berdasarkan fungsi. Ada yang pertama tes seleksi, yaitu ujian saringan ataupun ujian masuk. Ini digunakan untuk memilih calon peserta baru dengan materi sesuai prasyarat yang telah ditentukan. Ini biasanya ya kita dapatkan ketika masuk perguruan tinggi, masuk sekolah, ada diajar setelah seleksi administrasi, ada seleksi ujian seleksi administrasi, ada diseleksi ujian masuk, artinya diberikan soal-soal, kemudian ada dalam bentuk wawancara terkait dengan tes seleksi ini, apakah mereka layak diterima di satu perguruan tinggi ataupun di sekolah, maka perlu adanya tes seleksi. Karena kan banyak pendaftar, nanti ada beberapa, saya ada 500 pendaftar, jadi di sekolah itu hanya menampung ya sekitar 200. Jadi bagaimana? Ya, makanya ada perlu tes seleksi ini untuk memilih calon peserta baru. Kemudian yang kedua, itu ada tes awal, pre-test. Nah, ini mungkin sebelum kita mempelajari suatu materi, artinya kita akan diberikan tes awal terhadap materi yang akan kita pelajari ke depan. Apakah sejauh mana kita mengetahui materi yang akan diajarkan ke depan? Maka perlu adanya pre-test. Mungkin kita yang mengikuti PKDP ini kemarin sebelum mempelajari terkait dengan media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, pada hari pertama kita jumpa itu, ya kita diberikan pre-test dulu
ingin dilihat sejauh mana pengetahuan kita, pemahaman kita, dan sejauh mana kedalaman materi yang sudah kita tahu yang akan diajarkan. Inilah pretest. Kemudian ada yang namanya post-test, yaitu tes akhir. Artinya post-test ini diberikan setelah kita mempelajari materi yang sudah diberikan. Apakah materi yang sudah diberikan tersebut kita kuasai atau enggak. Artinya tes akhir, tes yang dilakukan di akhir. Selanjutnya ada tekniknya masih dalam berdasarkan fungsi. Artinya tes diagnostik. Tes yang dilaksanakan untuk menentukan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik. Artinya dilakukan tes ini untuk diketahui sejauh mana kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Diagnosa dulu. Ada masalah terkait materi yang diberikan sehingga perlu dilaksanakan tes diagnostik. Kemudian ada tes formatif. Tes yang dilaksanakan untuk mengetahui apakah peserta didik telah terbentuk sesuai dengan tujuan. Artinya tes formatif ini ya bisa saja diberikan setelah satu materi selesai. Misalnya berbicara tentang bahasa Arab. Kita sudah mempelajari tentang as-sa'ah, tentang jam. As-sa'ah itu kan berbicara tentang as-sa'ah al-wahidah, as-sa'ah al-thaniyah, as-sa'ah al-thalithah, al-rabi'ah, wal-khamisah, wal-sadisah, dan seterusnya. Ya, jadi setelah diberikan materi tersebut, kam sa'atul an dibuat tes. Jadi sesuai dengan materi yang telah diberikan. Apakah dia sudah mengetahui tentang sa'ah ini, tentang jam ini? Maka dalam ini digunakan tes formatif. Maksudnya tes sumatif, tes yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Artinya ini lebih kepada ujian semester. Jadi segala materi yang sudah diberikan dari pertemuan pertama sampai seterusnya itu, maka perlu diadakan namanya tes sumatif, yaitu untuk mengetahui sejauh mana materi yang sudah diberikan itu dikuasai. Nah, inilah terkait dengan masih dalam pengulangan tes berdasarkan fungsi. Kemudian ada juga lagi teknik evaluasi hasil belajar, teknik tes, penggolongan tes berdasarkan aspek psikis, yaitu tes intelijensi. Tes yang dilaksanakan untuk mengungkap kecerdasan seseorang, artinya intelijensi, kecerdasan seseorang. Kemudian tes kemampuan, tes yang dilaksanakan untuk mengungkap kemampuan dasar atau bakat khusus seseorang. Kemudian ada tes sikap, tes yang dilaksanakan untuk mengungkap kecenderungan seseorang untuk melakukan respon. Artinya ini berdasarkan psikis. Kita ingin mengetahui intelijensi seseorang, ada tesnya. Ingin mengetahui kemampuan seseorang, perlu diadakan tes. Apakah dia mampu misalnya dalam berbicara dengan bahasa Arab, apakah dia ada keterampilan berbahasa dari segi istima, kemudian kalam, berbicara, kemudian qiraah, membaca, ataupun kitabah, maka perlu adanya tes kemampuan tersebut. Kemudian ada juga masih dalam pengulangan tes berdasarkan aspek psikis, yaitu tes kepribadian. Tes yang dilaksanakan untuk mengungkap ciri-ciri khas dari seseorang yang bersifat lahiriah, gaya bicara, nada suara, dan cara berpakaian. Itulah tes kepribadian. Artinya, kita ingin mengetahui kepribadian seseorang. Itu pun ada tes yang dimana dengan bagian daripada aspek psikis. Kemudian, tes hasil belajar. Tes hasil belajar ini adalah tes pencapaian. Tes yang dilaksanakan untuk mengungkap tingkat pencapaian hasil belajar. Jadi kita lihat sejauh mana pembelajaran yang sudah dikuasai, materi yang sudah dikuasai, maka perlu diadakan tes dengan tujuan supaya kita dapat mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar. Jadi setelah belajar itu perlu kita adakan tes supaya seseorang itu mudah
artinya mudah memahami pelajaran. Nah, kita sudah tahu apakah pelajaran materi yang sudah kita berikan dipahami ataupun tidak, ya dengan tes itu sendiri. Kemudian ada teknik evaluasi hasil belajar masih ini, teknik tes juga, penggolongan tes lain-lain, yaitu ada tes individual, yaitu tes yang dilaksanakan peserta hanya seorang berhadapan dengan yang memberi tes. Jadi tester itu hanya dengan peserta satu orang. Jadi peserta tes peserta satu orang, kemudian tester satu orang. Jadi ya dites kemampuannya, dites bagaimana sikapnya, bagaimana cara bicaranya, individu. Jadi dalam satu waktu itu tester hanya mengetes satu orang dengan tes individual. Kemudian ada tes kelompok, grup tes. Jadi tester itu bisa melaksanakan apa artinya peserta lebih daripada satu. Ada 2, 3, 4, 5 orang yang berhadapan dengan tester. Apakah itu baik dengan posisi masih dalam kondisi wawancara ataupun memberikan tugas. Artinya dalam satu grup itu tester satu orang, sedangkan ada banyak yang dites, itu tes grup. Beda dengan tes individual, hanya satu orang tester dan satu orang yang dites. Jadi seperti itu terkait dengan penggolongan tes lain-lain. Kemudian ada penggolongan tes dari segi waktu. Artinya dalam proses tes itu kan ada waktu juga. Jadi ada batasan waktu yang diberikan ketika tes. Misalnya dari jam 8 sampai jam 10. Itu apa namanya? Jadi ada power test. Tes yang dilaksanakan tanpa batasan waktu penyelesaian. Itu ada. Tapi ini pun jarang dilakukan. Apa jarang dilaksanakan? Karena setiap itu pasti ada waktu. Walaupun misalnya ada tugas yang diberikan seperti kepada kita ini ada tugas, ya ada batasan waktu, sehari, 2 hari, 3 hari sampai 4 hari. Itu kan bagian daripada power ada waktunya. Jadi ada waktunya. Itu termasuk pada speed test. Bisa saja yang lebih lagi kalau misalnya dalam pembelajaran sekolah itu 30 menit, 40 menit, 50 menit itu speed test. Sedangkan power test ini yang mungkin jarang kita dapatkan, artinya tidak ada waktu. Jadi terserah kapan kumpul itu kan tidak mungkin juga. Makanya power test ini pun jarang dilaksanakan. Tapi kalau speed test ini ya ada batasan waktu, walaupun waktunya agak lama sedikit, tapi ada batasannya. Kemudian penggolongan tes dari segi pengajuan pertanyaan. Ada tes tertulis, ada tes lisan. Artinya tes tertulis, ya tes yang dilaksanakan dalam mengajukan butir pertanyaan dan jawaban dilakukan secara tertulis. Baik itu adanya tes objektif di sini, tes tertulis kan objektif, artinya seperti choice. Choice itu kan objektif. Kemudian ada menjodohkan, kemudian benar salah, ini kan tertulis semuanya. Ataupun tes subjektif. Tes subjektif ini ya sesuai dengan yang kita tes, saudara. Bagaimana pendapat Anda tentang evaluasi pembelajaran? Apa yang dimaksud dengan misalnya mubtada dan khabar yang telah Anda pahami? Bagaimana contohnya? Itu kan lebih kepada subjektif, ya, lebih uraian ataupun esai, kan? Maka dia perlu ditulis. Karena kita minta dia untuk menulis ataupun menjawab pertanyaan secara tulisan. Kemudian ada tes lisan. Tes yang dilaksanakan dalam mengajukan butir pertanyaan dan jawaban yang dilakukan secara lisan. Mungkin dalam hal ini dalam pembelajaran bahasa Arab dapat kita ambil contoh, yaitu dalam pembelajaran istima', ya. Istima' setelah kita mendengar, setelah proses mendengar itu kita diminta untuk mengulangi. Misalnya li yadani yumna wa yusra fi kulli yadin khamsu asabi'a al-ibhamu as-sababatu al-wusta al-binsaru wal khindaru. Maka kita diminta untuk mengulangi apa yang sudah kita dengar. A'id amma istama'ta min qabl. Coba ulangi apa yang didengar. Makanya kita ulangi itu kan tetap dengan lisan.
tes dengan lisan. Artinya kita ulangi liyadani yumna wa yusra, ataupun isyrah mada sami'ta min qabl. Jadi coba jelaskan apa yang telah didengar sebelumnya. Maka ini dijawab secara lisan. Adapun maharatul kalam, dalam keterampilan berbicara, kita berbicara bahasa Arab. Kaifa halukum, kaifa asbahtum, aina akaltum. Misalnya dari kata-kata misalnya kaifa haluka, ana bi khair walhamdulillah. Hal akalta, na'am akaltu. Aina akalta, akaltu fil mat'am. Ma'aman akalta, akaltu ma'a sadiqi. Mada akalta, akaltu ruzza. Mata akalta, akaltu ba'da subhi. Atau akaltu fi sa'ah at-thaminah. Ini kan ucapan-ucapan seperti ini, itulah dikatakan dengan tes lisan. Jadi tes lisan ini tes yang dilaksanakan dalam mengajukan butir pertanyaan dan jawaban dilakukan secara lisan. Selanjutnya kita masuk ke teknik evaluasi hasil belajar yang bukan non-test. Jadi yang bukan non-test ini yaitu ada pengamatan observasi. Jadi ketika kita ingin membuat suatu penelitian, itu kan bukan kita tes, artinya kita observasi ke suatu tempat, kita ingin melihat di sana pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan kita. Jadi misalnya ada permasalahan dalam suatu tempat itu, misalnya dalam konsep pembelajaran bahasa Arab. Ini kita lihat di satu madrasah itu apa istilahnya, banyak daripada madrasah ataupun ma'had pesantren, santrinya dia menghafal kaedah bahasa Arab. Artinya dia menghafal apa itu mubtada, apa itu khabar, apa itu fi'il, fa'il, kemudian segala berkaitan dengan bahasa Arab, dia kuasai semuanya. Tapi ketika kita berikan untuk contoh, dan kita suruh buat contoh, bagaimana contoh mubtada khabar? Dia tidak tahu. Bagaimana contoh daripada isim fa'il, isim maf'ul? Dia tidak tahu. Maka disitulah menjadi pengamatan kita. Kita observasi lapangan. Oh, ini apa penyebabnya? Nah, itu maka perlu ya ada yang namanya observasi terhadap lapangan. Itu tes yang dilaksanakan dengan melakukan pencatatan. Kita catat nih apa fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Kemudian tes wawancara. Tes yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak. Artinya kita wawancara, menanyakan apa yang menyebabkan siswa seperti itu. Kita tanya kepada misalnya penanggung jawab guru bahasa Arabnya, kenapa mereka bisa banyak kaedah-kaedah yang dihafal, tetapi contohnya tidak bisa diberikan. Contohnya asik dengan daraba Zaidun Amran saja. Jadi selalu pelakunya si Zaid, korbannya si Amran. Jadi kenapa bisa seperti itu? Apa yang menyebabkan mereka bisa baik kaedah-kaedah bahasa Arab itu, tetapi mereka tidak mampu dalam membuat contohnya, memberikan contohnya mereka tidak mampu. Maka ini perlu yang perlu kita perhatikan terkait dengan wawancara itu. Adapun ada fenomena lain yang terjadi di suatu pesantren, maka kita pergi situ untuk wawancara dengan pimpinan pondok pesantren itu. Maka itulah itu bukan bentuk tes dia, tapi bentuk non tes. Kemudian baik, ada pengelompokan teknik evaluasi hasil belajar yaitu teknik non-tes. Sebagaimana kita ketahui, penggolongan evaluasi hasil belajar non-tes itu ada angket kuesioner. Apa itu angket kuesioner? Angket ataupun kuesioner, tes yang dilaksanakan untuk memberikan kumpulan pertanyaan untuk diberikan jawaban baik oleh peserta didik maupun orang tuanya. Ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, di satu madrasah ataupun sekolah terjadi permasalahan terkait dengan banyaknya siswa yang sudah memahami kaedah-kaedah nahwu, sintaknya mereka sudah memahami, tapi mereka sangat rendah dalam memberikan contoh. Maka dalam hal ini kita berikan pertanyaan dalam bentuk angket, kenapa mereka kurang bisa ataupun tidak mampu dalam memberikan contoh, bagaimana metode yang
diajarkan oleh gurunya. Kemudian apakah siswa hanya mempelajari contoh yang di buku tanpa ada pengembangan contoh yang lain, ataupun banyaknya pelajaran-pelajaran yang lain sehingga siswa ini ya tidak fokus terhadap pelajaran nahwu itu sendiri ataupun qawaid an-nahwiyah. Maka dalam hal ini seorang yang ingin mengetes itu bukan benar salahnya. Ya, jadi bukan mau tahu apa benar salahnya, akan tetapi dia lebih fokus ingin menggali informasi terkait suatu permasalahan yang ingin diperoleh, yang ingin didapatkan dari angket ataupun kuesioner tersebut. Kemudian pembagian selanjutnya yaitu pemeriksaan dokumen. Jadi pemeriksaan dokumen, tes yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi melalui catatan-catatan yang telah tersedia. Dalam istilah lain mungkin sering kita dengar yaitu portofolio. Artinya kita ingin mengetahui rekam jejak seseorang. Ada tes untuk pemilihan kepala madrasah. Kita harus mengetahui bagaimana rekam jejaknya, pelatihan apa saja yang sudah dia ikut, kemudian bagaimana terkait dengan tulisan-tulisan yang sudah ada, apakah ada dipublish jurnal-jurnal, artikel-artikel apakah sudah dipublish di jurnal, kemudian apakah sudah menjadi pemateri di mana saja. Ini bagian daripada pemeriksaan dokumen. Artinya segala rekam jejak terhadap seseorang yang kita kumpulkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam suatu seleksi. Ya, inilah yang kita pelajari pada hari ini terkait dengan teknik evaluasi hasil belajar. Secara garis besar, teknik evaluasi hasil belajar itu dibagi kepada dua, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes itu ada tes sumatif, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, berdasarkan ada tes diagnostik. Kemudian kalau teknik non-tes itu ada angket, ada pemeriksaan dokumen, dan seterusnya. Nah, inilah yang dapat kita pelajari untuk pertemuan kali ini. Jadi semoga bermanfaat untuk kita semua, menjadi ilmu tambahan dan menjadi pengulangan bagi yang sudah pernah mengetahui terkait dengan ini. Semoga menjadi amal jariah kita semua melalui video singkat ini sebagai tambahan pengetahuan berkaitan dengan teknik evaluasi hasil belajar. Terima kasih atas segala perhatian saudara semuanya. Maka sebelum kami menutup video ini, kita dengar perkataan Imam Syafi'i terkait dengan belajar. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Jadi belajarlah, falaisal mar'u yuladu aliman. Karena kita tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Jadi jangan belajar hanya untuk sementara waktu, terus belajar. Karena kita tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Dalam kata-kata lain disebutkan bahwa utlubul ilma, dalam hadis disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai liang lahat. Apapun ilmu yang ingin kita cari itu, maka kita harus fokus, harus selalu belajar. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba lima yatakassal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan dan jangan lalai. Fanadamatul uqba lima yatakassal. Jadi konsekuensinya apa kalau kita malas, bermalas-malasan? Konsekuensinya
Fanadamatul uqba lima yatakasal. Maka penyesalan akan kita terima bagi orang-orang yang bermalas-malasan. Nah, sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Astaghfirukum wa syukurum ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.